sampaikan untuk teman-teman keseluruhannya ini punya kaitan gitu ya. Salah satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Karena keseluruhan teknik ini sebetulnya nanti akan kita perlukan ketika kita sudah terjun langsung di dunia kerja. Nah, saya akan coba memberikan ringkasan dari keseluruhan teknik-teknik ini yang RCK sediakan, dan kemudian nanti akan kita coba sambungkan dengan kegiatan kita atau kita sambungkan dengan kehidupan nyata kita sehari-hari gitu. Ya, mohon audionya, Miss. Terima kasih. Oke, teman-teman, dari teknik mulai dari teknik berbicara, kemudian teknik presentasi, wawancara, memasarkan diri, dan bekerja sama dengan tim ini, kita bisa tarik kesimpulan dari keseluruhannya adalah kita diharapkan begitu ya, diharapkan bisa untuk mulai menunjukkan kemampuan kita dalam berbicara. Artinya dalam berbicara dalam konteks formal, misalnya ketika nanti kita bekerja atau berbicara di depan umum begitu ya. Di depan umumnya bisa di depan misalnya atasan kita atau rekan-rekan nanti kolega atau klien-klien kita di tempat kerja atau dengan rekan sesama kerja itu sendiri. Nah, kesulitan dari kita biasanya adalah yaitu kurangnya rasa percaya diri sehingga menimbulkan akhirnya kita kalau untuk misalnya diminta misalnya nih Mbak Suwarni coba jelaskan produk apa yang kita punya misalnya gitu pada saat meeting di depan atasan misalnya gitu ya. Terus kita diminta nih untuk jelasin satu produk misalnya gitu. Nah, karena tidak adanya latihan, tidak adanya persiapan, tidak adanya mental juga yang kuat, artinya kita kurang percaya diri dengan kemampuan berbicara kita. Akhirnya ketika kita diminta untuk menjelaskan produk, kita sedikit grogi gitu ya, dan juga kita kadang suka mungkin blank gitu ya, aduh ngomong apa nih? Disuruh tiba-tiba maju, terus kita disuruh jelasin sesuatu gitu ya, terus mesti ngomong apa gitu. Nah, itu kesulitan yang biasanya kita hadapi di kalau kita nih udah dituntut untuk berbicara di depan umum. Nah, yang sesuai dengan yang RCK sediakan untuk teman-teman, kita tuh mengacu kepada 3 hal. Train, develop, dan juga perform. Untuk trainnya mungkin teman-teman yang harus lebih banyak lagi latihan di rumah. Berbagai macam cara ya bisa digunakan untuk teman-teman bisa melakukan latihan di rumah. Kemudian untuk develop kita coba untuk membuat atau merangkai, menyusun kata-kata yang nanti akan kita presentasikan itu sedemikian rupa gitu ya. Kita kan punya ide-ide, punya gagasan. Nah, kita coba tuangkan. Kalau misalnya ada mungkin di antara kita yang biasanya lebih suka menulis dulu outline-nya, nah itu boleh dituliskan dulu kira-kira outline-nya apa aja yang akan kita bicarakan nanti. Kemudian nanti kita coba latihan dengan berbicara. Misalnya berbicaranya bisa dilakukan di depan teman-temannya, atau misalnya di rumah punya cermin nih, depan cermin. Kemudian misalnya ada keluarga yang lagi di rumah lagi nggak ada kerjaan gitu, minta mereka sebagai audiens dan kita sebagai pembicaranya gitu. Nah, berbagai macam latihan ini yang bisa teman-teman terapkan di rumah untuk melatih mulai dari keberanian, percaya diri gitu ya dalam berbicara, dan juga belajar untuk mengontrol bagaimana sih kalau misalnya kita ngomong di depan orang, kita tuh kan nanti ada grogi-groginya ya. Nah, itu dia yang harus kita hadapi nanti, gimana caranya nih kita manage si rasa grogi ini supaya nanti tidak membuat kita blank atau misalnya nanti malah jadi presentasinya hancur lah gitu ya gara-gara kita kurang percaya diri gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah perform. Nah, ini dia nih yang biasanya kita jarang banget untuk perform. Artinya mungkin ya beberapa hal menjadi faktor kenapa kita nggak bisa perform. Misalnya kalau dulu zaman sekolah mungkin karena terbentur waktu sekolah yang terbatas, kemudian kesempatan juga terbatas gitu ya. Akhirnya waktunya kita misalnya diminta untuk perform, akhirnya kita nggak bisa gitu. Padahal kita udah prepare nih, udah siapin banget nih semuanya gitu. Tapi karena nggak ada kesempatan dan nggak ada waktu gitu misalnya. Nah, jadi akhirnya kita nggak bisa perform.
Nah, sekarang nih teman-teman punya waktu yang amat sangat panjang di masa pandemi ini bisa kita lakukan untuk latihan gitu. Nah, latihannya di rumah aja, nggak usah kemana-mana, bisa ajak teman-temannya, misalnya via Zoom meeting atau video call gitu ya, atau sama orang-orang yang ada di rumah dengan keluarga itu juga bisa. Nah, misalnya eh, mau latihannya gimana? Caranya gimana sih untuk latihan ini? Nah, untuk latihan ini misalnya kita ambil satu tema nih. Misalnya Mas Gary S. Memed nih. Baru beli misalnya topi sama baju misalnya. Nah, kita mau presentasiin topi sama baju ini gimana sih caranya presentasiin topi sama baju ini gitu supaya eh, mereka tahu nih bahwa topi dan baju ini bagus gitu ya. Dan ini udah paling kece banget nih kalau dipakai di zaman 2020 ini misalnya gitu. Nah, gimana caranya kita mau coba presentasi gitu? Yang pertama kita harus tahu dulu produknya seperti apa. Betul ya? Nah, setelah tahu produknya seperti apa, kita coba nih cari audiensnya. Misalnya Mas Gary mau kasih tahu ke teman-temannya gitu ya. Bisa via video call tadi atau misalnya ketemu langsung sama teman-temannya. Nah, nanti misalnya ketika sudah bertemu dengan teman-teman, misalnya gitu ya, ketemu kumpul. Nah, coba dijelaskan tuh. Nih guys, gue baru beli topi sama baju. Ini bajunya bagus banget, topinya juga keren banget gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebetulnya bisa dikatakan presentasi nggak? Bisa ya, karena kita menjelaskan sesuatu, kita memberikan informasi gitu ya kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Itu poin dari sebuah presentasi. Artinya kita jangan cuma cuap-cuap aja nih, ngomong kanan kiri depan belakang ngalor ngidul gitu ya, tapi orang lain nggak paham maksud kita apa. Nah, saya review kembali nih. Untuk memulai presentasi yang pertama kali kita harus siapkan adalah mental. Betul ya? Setuju ya semua ya? Karena nanti akan bersinggungannya dengan apa? Dengan rasa percaya diri, ya kan? Nanti tuh ada grogi-grogi tuh pas mau presentasi, itu yang harus bisa kita atasi. Kemudian yang kedua kita harus persiapkan juga nih, kira-kira apa materi yang mau kita kasih ke audiens kita. Atau misalnya apa nih yang informasi apa yang akan kita sampaikan ke orang-orang yang akan nanti mendengarkan kita. Itu harus jelas. Dan kalau bisa gitu ya dikasih pemaparan yang memang sampai mereka paham dan mengerti maksud dari presentasi kita. Kemudian yang ketiga, kita coba perform, latihan perform dulu nih. Sebelum perform kita harus latihan dulu ya. Karena kalau ada beberapa mungkin di antara teman-teman yang emang udah punya rasa percaya diri, kemudian udah sering misalnya jadi MC atau sering menjadi presenter, itu udah kayaknya itu biasa banget, nggak apa-apa lah, gampang banget. Ada yang kayak gitu, ada juga yang duh nggak gue nggak berani deh ngomong-ngomong di depan orang, malu, gue nggak punya bakat ngomong-ngomong gitu misalnya gitu ya. Ada juga tuh yang seperti itu gitu ya. Nah, dari berbagai background yang seperti ini gitu ya, kita punya masing-masing pengalaman dengan uh, berbicara di depan umum ini yang harus kita bisa manage gitu ya. Kita coba kontrol nih gimana caranya setelah persiapan dan persiapan mulai dari mental sampai ke materi yang akan kita sampaikan ini bisa tersalurkan dengan baik ketika kita presentasi. Nah, caranya yaitu tadi dengan latihan. Ya, Mbak Tri Dewi nih bisa juga latihannya pakai aktifkan aja kamera depannya. Semua udah punya kamera depan kan di handphonenya. Nah, nanti coba diaktifkan, kemudian coba direkam. Kira-kira nih, misalnya Mas Teddy Damalu nih, mau jelasin kopi yang saya minum ini kopinya enak misalnya gitu ya. Robusta misalnya kopinya misalnya ya. Saya nggak paham tuh jenisnya kopi ya. Misal kopi robusta misalnya gitu. Jelasin tuh di video kok di video pakai kamera depan aja kita ngomong sendiri ya kan. Nih lo guys, kopi yang gue minum enak banget. Ini wah kopi paling the best yang pernah gue minum misalnya gitu. Nah, itu secara nggak langsung tuh Mas Teddy udah menjelaskan sesuatu, udah ngasih informasi ke kita. Oh, bahwa kopi itu ternyata enak misalnya gitu. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan di rumah untuk melatih cara kita berbicara. Kan nanti kalau misalnya udah direkam, kita kan lihat tuh ya rekamannya. Oh, tadi nih gue ngomongnya kayaknya kurang bagus deh. Coba deh diulangi lagi, misalnya gitu. Terus kita ulangi lagi, bikin lagi video yang baru. Terus misalnya udah bikin yang kedua, aduh kayaknya ini rambut gue kurang rapi nih. Ulangi lagi deh, ulangi lagi. Otomatis kan mengulangi lagi tuh kita ngomongnya, ya kan? Diulangi lagi cara kita ngomongnya, nanti kelihatan tuh. Oh, ternyata gue salahnya di sini ya. Nanti ulangi lagi. Terus aja gitu.
Karena menjadi saya seperti sekarang ini pun harus latihan loh, nggak tiba-tiba langsung bisa gitu, enggak. Mungkin ada beberapa orang yang terakhir memang sudah bisa berbicara di depan umum dengan lugas gitu ya, dengan bagus tuh, wah itu alhamdulillah banget ya, itu mah gift namanya ya. Tapi kalau misalnya seperti saya gitu, yang harus selalu latihan dulu nih sebelum berbicara di depan teman-teman misalnya gitu. Nah itu yang harus kita terus gali lagi potensi kita sampai mana gitu, supaya kita juga bisa memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Karena nanti kalau udah di dunia kerja nggak bisa lagi tuh pilih-pilih tugas, pilih-pilih atau nolak-nolak tugas gitu ya. Misalnya nih dikasih tugas suruh eh, Mbak Ucu nih misalnya. Ucu besok kamu presentasi di depan klien ya, menjelaskan produk minuman kita misalnya gitu. Pokoknya ini harus goal, harus benar-benar tercapai targetnya misalnya kata si atasan kita itu. Terus apa yang akan dilakukan oleh Mbak Ucu? Apakah mau menolak misalnya? Ih, enggak bos, jangan saya dong. Aduh, saya nggak berani nih ngomong-ngomong gitu. Apa mau gitu? Kan nggak mungkin ya di dunia kerja. Kalau kita menolak, aduh, ya udah siap-siap. Nanti besok disuruh keluar langsung. Nggak ada lagi tuh cara-cara nanti ke depannya nanti bakal dipanggil lagi untuk segala macam mengerjakan tugas-tugas dari kantor gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus bisa kita kontrol gitu ya dari sekarang. Di masa pandemi ini nih teman-teman bisa manfaatkan banget waktunya untuk latihan. Kalau teorinya udah pasti saya yakin semua udah paham jelas betul gitu ya dengan teori-teori yang ada. Udah banyak akses yang bisa kita datangi, bisa kita cari gitu ya dari mulai internet, kemudian bisa sharing dengan teman-teman, kemudian kita juga bisa tanya-tanya dari orang-orang yang mungkin misalnya di lingkungannya ada yang sering menjadi presenter, itu juga kita bisa tanya tuh ya, bisa kita sharing pengalamannya seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa kita maksimalkan di masa pandemi ini. Percaya kan ya pandeminya mau selesai kan? Mudah-mudahan segera selesai pandeminya ya, Mas Muhyiddin ya. Nanti kalau misalnya pandemi selesai, lowongan kerja kan terbuka tuh ya. Mudah-mudahan kita semua bisa balik lagi kerja nih ya seperti biasa gitu ya, mendapatkan penghasilan gitu. Nah, persiapkan dari sekarang karena nanti kan yang paling akan di depan mata itu kalau misalnya kita udah melamar kerja ya otomatis nanti kan ada wawancara tuh ya. Nah, persiapkan untuk itu karena wawancara juga nanti bersinggungan tuh dengan bagaimana cara kita berbicara gitu. Nanti si pewawancara ini menilai cara kita berbicara, kemudian cara kita menyampaikan suatu ide atau gagasan. Nanti kan mereka nilai juga tuh. Nah, yang seperti ini nih yang harus kita lebih aware gitu ya. Nah, di masa pandemi boleh lakukan. PR-nya tadi ya, coba kita latihan perform ya, perform di depan orang-orang di rumah aja, nggak usah jauh-jauh ngumpulin orang banyak, nggak usah, di depan ayah ibunya dulu atau adik kakaknya dulu, teman-teman dulu, jelasin hal-hal yang uh, dari hal-hal yang sederhana aja dulu, yang penting apa kita melatih cara kita berbicara dan melatih rasa percaya diri kita begitu. Oke, jangan lupa ya. Oh iya, rekan-rekan jangan lupa juga untuk di screenshot ya bukti webinarnya supaya nanti ke depannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu, oke? Sudah jelas ya. Yang perlu dan harus dilaksanakan adalah train dan perform. Coba latihan dan coba kita uh, rekam latihan berbicara kita. Kalau sudah pede, sudah oke, coba posting di media sosialnya. Jangan status galau-galau cinta-cinta aja nih yang diposting. Sekali-kali kita menjelaskan sesuatu yang bisa bermanfaat buat yang lain gitu. Oke? Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini ya, minum vitaminnya, kemudian protokol kesehatannya mohon diperhatikan kembali, kemudian keluar rumah jangan lupa pakai masker dan juga jaga jarak. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progres. Terima kasih.